Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan soleha, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan di kesempatan malam hari ini, saat ini dan sekarang, saya ingin memberikan tentang sebuah sejarah, tentang cerita dari Sunan Kalijogo yang mencakup tentang wayang carangan, yaitu sesuatu simbol dari rukun Islam kelima melalui tokoh-tokoh para wayang. Apa kabar para sedulurku semuanya? Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kesehatan, waluyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bagi para sedulur yang sudah subscribe, like, dan juga memberikan supportnya melalui silaturahmi dalam komentar, pula ucapkan matur kesuwun sangat. Dan bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Baik para sedulur, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa adalah barang lawas di Nusantara. Laku menghindari yang namanya makan, minum, bahkan sesuatu yang bersifat tidak tidur dalam kurun waktu tertentu sudah jamak atau sering dilakukan oleh orang Jawa sebelum masa-masa Islam itu datang ke tanah Nusantara. Jenis puasa juga bermacam-macam di tanah Jawa. Masyarakat mengenal dengan namanya puasa mutih, yaitu makan nasi dan hanya minum air putih saja. Pati geni, tidak makan juga minum, dan mengurung diri dalam suatu ruangan tanpa pencahayaan sedikitpun. Merawat, yaitu hanya makan dari dalam tanah saja seperti ubi-ubian, singkong, dan lain sebagainya. Ngebleng, yaitu tidak makan, tidak minum, dan juga tidak tidur dalam kurun waktu tertentu, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali. Orang Jawa sudah biasa melakukan ini, terutama dari dalam keluarga saya pribadi. Puasa-puasa seperti itu dari zaman kakek saya sudah pernah saya lihat sebelumnya. Puasa merupakan sebuah instrumen yang bersifat universal, karena sering laku puasa itulah dalam penggemblengan itu yang luar biasa yang membuat tuntunan dari syariat rukun Islam, yaitu berpuasa selama 1 bulan penuh, saya rasa tidak terlalu berat-berat amat. Namun yang membuat beratnya itu adalah segala sesuatu yang mencakup dalam hal nafsu dan kesombongan, dan itu selalu tetap ada para sedulur, dan itu yang harus kita lawan. Dan seperti pada penyebaran agama Islam secara umum, terutama di Jawa, peran Wali Songo diceritakan cukup sentral dalam memperkenalkan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan, khususnya tentu saja oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Kalijogo dakwah dalam penyebaran agama Islam dilakukan secara kultural budaya, yaitu salah satunya adalah wayang, dan lakonnya adalah lakon carangan. Lakon carangan adalah sesuatu lakon bikinan atau kisah wayang yang di luar dari pakem wayang India atau cerita India seperti Mahabharata
dan Ramayana. Wayang yang pada saat itu masih berbentuk manusia utuh dalam budaya lama. Menurut Raden Patah meminta Sunan Kalijogo untuk menyempurnakan bentuk wayang tersebut, karena di dalam hukum Islam tidak boleh menyerupai manusia, dan dirubahlah menjadi wayang kulit seperti yang kita saksikan sampai saat ini. Penyesuaian dan lakon carangan. Jadi carangan itu seperti yang tadi sudah saya sebut, yaitu karangan dari Sunan Kalijogo agar lebih mudah mengidentifikasi atau memberikan petuah-petuah Islam dalam diri yang menonton wayang tersebut. Makanya kadang-kadang ketika mengadakan suatu pertunjukan wayang carangan, mungkin penonton bilang itu wayang apa, wayang opo, ceritanya beda. Mungkin seperti itu pas dulu di zaman Sunan Kalijogo. Karena apa ya, mereka tidak mengenal dalam arti itu kok ceritanya berbeda dengan cerita yang sudah sering mereka tonton. Contoh ya, tokoh Drupadi yang sebelumnya dia itu berpoliandri dengan menikahi kelima Pandawa menjadi istri Yudhistira saja. Lakon carangan ini juga untuk menyampaikan yang utama dari Islam, yaitu kembali lagi rukun Islam. Dengan lakon carangan, karakter setiap tokoh Pandawa menjadi simbol kelima rukun Islam itu sendiri. Jadi dirubah. Tokoh-tokoh utama dalam pewayangan dari Pandawa itu sendiri menjadikan simbol dari rukun Islam. Misalnya, Yudhistira yang memiliki pusaka berbentuk jamus kalimat syahadah yang sebetulnya adalah simbol dan sekaligus plesetan dari dua kalimat syahadat. Bima menjadi simbol atau persimbolan dari sholat. Si kembar, Nakula dan Sadewa menjadi simbol dari zakat dan naik haji. Nah, untuk puasanya, lakon carangan yang dipilih untuk mengenalkan konsep puasa dalam rukun Islam, Sunan Kalijogo membuat lakon Arjuna tapa di Gunung Indrakila menjadi simbol untuk melakukan puasa. Mangga kita saksikan videonya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alkisah. Demi mendapat anugerah dari Sang Hyang Widi, Arjuna berangkat ke puncak gunung Indrakila. Arjuna tahu anugerah tersebut akan berguna bagi dirinya dalam mengarungi bahtera kehidupan. Di tengah perjalanan yang terjal dan berliku, muncul sesosok babi hutan raksasa dengan perut yang sangat besar. Babi tersebut mengejar, menyeruduk, dan menanduk Arjuna sampai kewalahan. Baru ketika Arjuna melengkungkan busur dan melepas anak panahnya ke perut besar babi hutan, babi itu tewas seketika. Wujud babi hutan itu sendiri adalah simbol disampaikan bahwa babi hutan itu pemakan segala rakus dan sebagainya. Itu simbol keserakahan. Perjalanan Arjuna berlanjut. Puncak gunung semakin dekat, namun rintangan kembali menghadang. Ular berkepala dua datang, mengejar, mematuk, dan melilit tubuh Arjuna. Ditarik ekor, kepalanya mematuk, dijerat satu, kepala lain menyerang dari belakang. Arjuna
sempat kelimpungan. Tapi bukan Arjuna namanya kalau takluk dengan terkaman ular. Ia berhasil lepas, menjauh tak seberapa, dan melepas dua mata panah sekaligus yang menancap di kepala ular. Ular tersebut musnah, dan barulah Arjuna melanjutkan perjalanan. Ular tersebut simbol dari rasa dengki, rasa iri yang dapat melilit, membelenggu manusia. Kepala dua adalah simbol dari bahayanya orang ini yang bisa bermulut manis di depan namun tega menikam dari belakang. Arjuna melanjutkan perjalanan, namun pergumulannya dengan babi dan ular berkepala dua membuatnya letih. Ia istirahat sebentar dan mandi pada sebuah telaga yang jernih. Di tepiannya, Arjuna menemukan sebuah gua yang sangat besar, seperti ujian yang bertubi-tubi. Dari dalam gua keluar raksasa berwajah merah yang marah karena Arjuna berani mandi di telaga miliknya. Pertempuran Arjuna dan raksasa yang sakti mandraguna tak terelakkan. Kali ini Arjuna betul-betul kewalahan. Panah yang jadi keahliannya tak mempan. Semakin keras dipukul kepalanya, raksasa justru semakin besar dan kuat. Arjuna hampir kehilangan akal, sadar bahwa apa yang ia hadapi tidak akan selesai dengan jurus-jurus fisik belaka. Arjuna melompat ke belakang. Ia duduk bersila, merangkupkan tangan, memusatkan pikiran, dan berserah diri kepada Sang Hyang Widi. Degup jantungnya turun dan melambat. Kemarahan dari pertempurannya dengan raksasa perlahan padam. Uniknya, semakin Arjuna mengheningkan cipta, raksasa yang melawannya semakin kecil. Semakin amarah Arjuna padam, semakin kecil pula raksasa tersebut. Di akhir meditasi, raksasa tersebut sirna dan menghilang. Ternyata ini simbol. Raksasa adalah simbol nafsu kemarahan dalam diri manusia. Kalau kemarahan dilawan kemarahan juga, ia akan semakin besar. Sesampainya di puncak gunung Indrakila, Arjuna kembali bersemedi. Konon Swargaloka menjadi panas terasa sampai di sana. Batara Indra mengetahui Arjuna bertapa di gunung Indrakila. Kemudian dia mengirimkan bidadari yang paling cantik untuk menggodanya. Bidadari adalah simbol nafsu yang tertinggi. Masalah wanita dikirimkan bidadari bernama Dewi Supraba untuk menggoda Arjuna waktu itu. Godaan tertinggi dalam kehidupan. Arjuna tidak terpikat atau tidak terpengaruh atau tergoda oleh bujukan dari wanita yang sangat cantik jelita yang dikirim oleh Batara Indra. Disitulah para sedulur, Arjuna diberi hadiah, yaitu berupa panah Pasopati. Simbol Pasopati, pasu dalam bahasa Jawa kuno, yaitu disebut sebagai hewan. Kan sering kita dengar-dengar, terutama orang Surabaya, anak-anak Surabaya, sedulur-sedulur kita yang ada di Surabaya sering ngomong asu. Di Cirebon juga ada asu, yang artinya itu, mohon maaf, yaitu anjing atau kirik kalau di Cirebon itu sendiri. Pasu adalah simbol dari hewan.
dan juga simbol nafsu, dan yang tidak mempunyai suatu akal pikiran. Dan pati, yaitu sesuatu yang menyangkut mati, kematian. Itu para sedulur. Makanya dibilang puasa di situ kalau kita kaitkan dengan Islam dan yang tidak makan dan tidak minum dan tidak boleh bersetubuh, supaya apa? Supaya bisa mencapai hakikat puasa itu sendiri. Di dalam surat Al-Baqarah, di dalam sesuatu yang menyambut tentang hubungan seksual, boleh dilakukan ketika di malam hari. Silakan kita lihat di surat Al-Baqarah, maka silakan teman-teman mencari, di situ ada Allah berfirman bahwa silakan untuk melakukan ini karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Silakan kita cari. Kesimpulannya apa para sedulur? Kesimpulan puasa tidak lain bukan hanya sekedar untuk meningkatkan kemampuan spiritual kita dan tujuan lainnya yang menyangkut kempong dan hausnya itu, tetapi untuk mengetahui yang tadinya ada menjadi tidak ada. Maksudnya seperti itu para sedulur. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para sedulur semuanya. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Itu saja para sedulur yang bisa saya berikan di dalam kesempatan kali ini. Mangga silakan bagi para sedulur yang ingin memberikan suatu sodako berupa rezekinya kepada channel Saung Mas 81, mangga silakan tinggal klik saja suatu logo yang berbentuk terima kasih, mangga silakan. Dan saya ucapkan matur kesuwun sangat, mugi-mugi rezekinya sama Allah Gusti Allah Ta'ala ditingkatkan, yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, diteraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Kula mohon maaf para sedulur jika ada munalan muni yang salah dalam pengungkapan di dalam konten kali ini. Kula mohon ampura, maklum kula wong bodoh, sama-sama belajar untuk menjadi benar. Kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.